sudah. Baik. Ini saya ya, Bapak Ibu, tadi sedikit juga sudah diperkenalkan oleh Ibu ya. Saya Purnama Karipesi, saya biasa dipanggil Puri. Saat ini saya di Rudio Indonesia, sebuah sekolah setingkat SMA di Kabupaten Bogor. Mungkin juga ini sangat mepet, jadi saya usahakan semaksimal mungkin untuk to the point gitu. Kita nanti kalau dalam berdiskusi dan dalam merespon gitu dengan pikiran yang terbuka, dengan sebenarnya di modul 21 ini berbicara atau mendiskusikan tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensial. Jadi ini nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya Bapak Ibu tentang pembelajaran diferensial ini. Nah, ini akan alur presentasi ya 5, 30, 40, 15. Semoga ini konsisten ya Bapak Ibu, upayakan gitu. Nah, ini capaian umum mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Lalu menjadi teladan dalam melakukan praktek-praktek reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik dengan saya. Karena Bapak Ibu adalah murid kelas itu nantinya jadi bisa juga menyebarkan gitu ya praktek-praktek yang reflektif di pendidik. Capaian khususnya ini ya Bapak Ibu mendemonstrasikan gitu pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi, melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan, menganalisis 3 penerapan strategi gitu ya, diferensiasi konten, proses dan produk, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba dan berani mengambil resiko. Nah, ini kata kunci yang akan semoga kita bisa capai nanti ya setelah kita berdiskusi. Nah, Bapak Ibu terlihat nih gambar Black Tree ini. Nah, ini ada nomor-nomornya Bapak Ibu. Ini visual ya. Saya mohon Bapak Ibu merespons di kolom chat. Bapak Ibu mendeskripsikan diri Bapak Ibu sedang berada dalam posisi mana gitu. Pembelajaran saat ini. Menurut Bapak Ibu ada di posisi nomor berapa nih? Terima kasih. Silakan Bapak Ibu di kolom chat ya Bapak Ibu. Aku akan terus di sini. Aku akan menunggu panggilanku datang. Sepertinya suara sinyatnya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu 60. Tujuh, 10, 11. Ya, Pak Erwin ya. Tapi beberapa waktu lalu, dengan kekuatan yang dimiliki dalam waktu lama, dia berhasil membuka kuncinya dan bangkit kembali. Setelah itu, sebuah buku berisi ramalan yang 16. bisa tetap menjadi seorang yang berfungsi di sini dengan atas tahun dia akan bangkit. 18. Itu adalah Ibu Herita. seorang laki-laki pengusir makhluk dari kita yang menjadikan kekuatan kita. Saat dia sudah sampai kembali tubuhnya, maka dia akan berakhir. Dia adalah 10 paling banyak 12, 18 ada, 16 ada. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba saya coba deskripsikan dikit ya mengenai posisi ini. Jadi sebenarnya memang sekarang saja begitu ya. Kalau boleh saya mengatakan bahwa saya sedang melakukan diferensiasi nih kepada Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi saya mencoba melakukan pemetaan gitu ya tentang yang profil gitu atau boleh di-mute ya, Bu. Ya,
Jadi sedang memetakan gitu ya posisi Bapak Ibu semua sedang berada di mana gitu ya terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu saat ini gitu. Jawabannya sangat beragam tentunya dan itulah yang sebenarnya menjadi kunci dari pembelajaran diferensiasi ini Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa oh posisi saya sekarang pemahaman saya baru sampai pada nomor 2 gitu. Bukan baru sampai berada di nomor 2 begitu. Sementara misalnya Bu Herita berada pada nomor 18 gitu. Tetapi belum ada yang 19 ya Bapak Ibu ya. Belum ada yang sampai pada posisi belum ada yang mengalami posisi nomor 19 itu ya yang ini. Gitu. Alhamdulillah sekali ya Bapak Ibu. Apakah boleh di-mute? Siapa ya yang Ibu Rifa boleh di-mute Bu? Ibu Rifa? Oh iya maaf. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya memang kenapa saya sendiri mencoba melakukan pemetaan ini karena memang ini juga menjadi roh ya, menjadi roh atau menjadi landasan ketika melakukan pembelajaran diferensiasi ini Bapak Ibu. Gitu. Salah satu cara saya adalah dengan melakukan ini. Gitu. Jadi saya tahu oh posisi Pak Fenaldi, Pak Fernando dan Bapak Ibu lainnya itu ada di posisi yang berbeda-beda. Gitu. Jadi saya bisa melihat nanti ya. Dan coba memetakan. Saya lanjut ya Bapak Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya tadi, responsnya di kolom chat. Nah pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita melakukan pembelajaran diferensiasi? Nah ini adalah gambaran tentang sebenarnya penting pembelajaran diferensiasi itu dilakukan gitu ya. Nah ini ada kalau Bapak Ibu lihat yang di sebelah sini ya, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Gitu. Pembelajaran diferensiasi, semua anak punya tujuan yang sama tentunya. Yang ada di Bapak Ibu ya, sebagai misalnya untuk mata pelajaran gitu, tentu tujuan pembelajarannya sama gitu buat semua anak, tetapi ini didefinisikan secara lebih jelas. Gitu. Karena sebenarnya kalau di konten gitu kan ya, ada kurikulum, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran gitu ya, lalu ada indikator dan asesmen gitu. Nah, tetapi kita lihat juga nih Bapak Ibu, anak-anak kita itu seperti apa sih gitu ya, nature-nya gitu ya. Nah, ada kesiapan belajar ya tentunya berbeda-beda juga nih Bapak Ibu. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya, ada yang konkret dan ada yang abstrak gitu ya, ada yang sederhana dan ada yang kompleks dan ada yang mandiri dan ada yang membutuhkan bantuan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau sebelumnya sering orang mengatakan bahwa pembelajaran diferensiasi itu lebih tepat atau lebih cocok dilakukan pada sekolah-sekolah yang special needs gitu ya, yang berkebutuhan khusus gitu untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus. Sebenarnya tidak begitu. Karena sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara kan setiap anak itu kan unik ya Bapak Ibu, setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda-beda dan itu juga muncul dalam pembelajaran diferensiasi. Gitu. Sehingga kebutuhan anak juga tentunya sangat berbeda-beda gitu. Cara anak merespon tentunya juga sangat berbeda-beda. Gitu. Jadi merespon kebutuhan murid ini adalah bagian dari kita sebagai guru gitu ya dalam menjalankan pembelajaran diferensiasi ini. Gitu. Nah, dari dua nature ini, Bapak Ibu, kita juga akan bisa memutuskan ya, melakukan keputusan secara masuk akal gitu, melalui support system. Kenapa? Karena tentunya kita akan mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan. Gitu. Lalu di sini kalau misalnya kita lihat dari sisi produk ya, ada kesempatan mendemonstrasikan pemahaman mereka, gitu. Ini mungkin akan berguna karena akan sangat berguna ketika juga gaya belajar anak ya, karena gaya belajar anak itu kan berbeda-beda ya, ada yang auditory, ada yang visual gitu. Nah ini tuh bisa masuk gitu ya, ketika nanti anak-anak mencoba mendemonstrasikan mereka akan menggunakan gaya mungkin sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar mereka begitu. Nah lalu prosesnya akan beragam Bapak Ibu. Mungkin juga bisa bertahap gitu ya, scaffolding misalnya dari tingkat yang sederhana dulu gitu ya, lalu kemudian naik ke kompleks begitu ya, itu juga ada jalur belajarnya juga gitu atau path
gitu. Jadi sebenarnya ini semua dimungkinkan atau memungkinkan gitu bagi Bapak Ibu untuk melihat proses yang beragam ini. Gitu. Nah, lalu dari konten sebenarnya kan pengetahuan dan keterampilan. Juga sikap sebenarnya. Akan tetapi kalau sikap kan sebenarnya memang itu terlihat dari bagaimana kita memetakan atau mengakses gitu ya karakteristik baik profil gitu dan latar belakang serta kesiapan dari siswa-siswa kita gitu Bapak Ibu. Nah, intinya adalah ini ya Bapak Ibu ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran untuk semua murid di kelas kita. Istilahnya tidak ada yang tertinggal gitu di dalam kelas kita atau tidak ada yang tidak terperhatikan di dalam kelas kita. Gitu. Karena kita mencoba mengakomodir kebutuhan dari setiap murid. Nah, ini yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ya, Bapak Ibu ya. Ini juga menjadi banyak pertanyaan di CGP ya, di guru penggerak begitu. Yang pertama itu kan kita coba mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ya. Untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini kita pertama kali terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ini mungkin sudah sering melakukan ya. Kalau misalnya sebelum menyusun RPP kan biasanya ada mengidentifikasi karakteristik gitu ya dari siswa masing-masing gitu. Nah, tapi ini lebih dalam lagi Bapak Ibu, kita mencoba mengidentifikasi kebutuhan belajarnya apa. Gitu. Nah, lalu setelah itu kita akan melihat kesiapan belajar ya. Nah, ini sebenarnya The Equalizer ini sebenarnya untuk menggambarkan saja begitu ya Bapak Ibu, bahwa sebenarnya setiap murid itu punya kesiapan yang berbeda-beda gitu, tingkat kesiapan yang berbeda-beda gitu. Nah, misalnya ini ya sifatnya mendasar atau transformatif gitu ya, ada yang konkret dan ada yang abstrak, ada yang sederhana, ada yang kompleks yang tadi ya, ada struktur dan terbuka gitu, ada yang tergantung dan mandiri, ada yang lambat dan ada yang cepat gitu. Tapi satu anak itu bisa punya beragam apa ya istilahnya ya harmoni gitu ya. Mungkin satu siswa kita yang sifat mendasarnya itu ada di sebelah sini gitu, tapi dia konkretnya ada di sini gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya ini semacam analogi untuk menggambarkan bagaimana sih sebenarnya kita mengidentifikasi kebutuhan anak-anak kita gitu. Nah, tapi ini bukan instrumen ya Bapak Ibu ya, tapi kalau mau dikembangkan jadi instrumen sih boleh-boleh aja gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini beberapa contoh gitu ya, bagaimana pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid atau readiness need. Ini ada kasus di sini, Ibu Lucy akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran yang ia tetapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bangun datar gitu ya, keliling bangun datar. Ia kemudian membuat pemetaan kebutuhan belajar dan memberikan penugasan seperti di bawah ini. Nah, ini kesiapan belajar ya Bapak Ibu di kolom bagian atas gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah beberapa murid telah memahami konsep keliling dan sudah dapat melakukan operasi hitung dasar. Gitu. Lalu yang sebelah sini, beberapa murid telah memahami konsep keliling tapi belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Lalu yang terakhir adalah beberapa murid belum memahami konsep keliling. Nah, ini juga berhubungan dengan kita mencoba memetakan ya, dipeta-petakan nih berdasarkan kesiapan belajarnya gitu. Ada yang sudah memahami konsep keliling sehingga dia bisa melangkah ke materi selanjutnya begitu. Ada yang sudah memahami tapi belum lancar sehingga dia harus dia perlu untuk mempelajari lebih dalam gitu sehingga bisa melakukan operasi hitung dasar gitu. Lalu kalau yang belum memahami konsep keliling itu seperti apa gitu. Nah, ini contoh tugas yang diberikan oleh Ibu Lucy. Kalau yang pengelompokan yang ini Bapak Ibu yang di bawah ini kan terlihat ya bahwa murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari.
murid akan diminta bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Begitu. Ini saling memeriksa pekerjaan masing-masing, ini sepertinya lebih ke peer assessment sebenarnya ya. Jadi saling sekaligus juga saling berdiskusi bersama mereka gitu. Nah, lalu yang kedua adalah tugasnya murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar. Misalnya menggunakan lidi atau sedotan. Jika mengalami kesulitan, murid diminta menerapkan strategi bertanya kepada 3 teman terlebih dahulu sebelum bertanya langsung kepada guru. Jadi ini istilahnya juga bisa membangun rasa empati ya, saling membutuhkan di antara sesama murid. Gitu. Lalu guru akan sesekali datang kelompok ini untuk memastikan tidak ada yang mengalami kesalahpahaman. Gitu. Nah, ini juga kita bisa petakan ya Bapak Ibu bahwa ada yang sudah bisa melakukan yang sudah abstrak ya, dan ada yang masih konkret gitu, sehingga membutuhkan contoh-contoh berupa bangunan-bangunan atau benda-benda konkret. Nah, sementara yang terakhir belum memahami konsep keliling nih murid-muridnya gitu. Nah, tugas yang diberikan oleh Ibu Lucy adalah mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling. Gitu. Jadi guru akan memberikan scaffolding yang lebih banyak dalam proses ini. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu tentang minat murid gitu. Minat itu kan salah satu motivator penting ya bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ini kata Tomlinson gitu. Jadi kan kalau anak-anak biasanya punya minat, dia itu akan penasaran dan mencoba gitu, mencoba menjajaki minatnya gitu ya. Nah, kalau dari pembelajaran berdiferensiasi, kita coba memetakan juga nih Bapak Ibu. Nah, ini coba kita lihat cek jam ya. Gitu. Nah, ini salah satu caranya adalah mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Gitu. Misalnya, si anak senang menonton misalnya, gitu ya. Lalu dia berminat pada sesuatu hal gitu, misalnya pengetahuan yang sifatnya pengetahuan sosial misalnya. Nah, sementara mata pelajaran yang diajarkan adalah mata pelajaran matematika. Gitu. Nah, apakah bisa disandingkan minat dengan dengan pelajaran ini? Sangat bisa. Gitu. Mengamati fenomena sosial yang berhubungan dengan matematika juga bisa. Gitu. Jadi bisa memetakan minat, memetakan tujuan belajar melalui minat. Gitu. Itu bisa dicari kecocokannya ya Bapak Ibu. Nah, lalu kedua, koneksikan, menunjukkan koneksi antar materi dalam pembelajaran. Gitu. Jadi kita akan mencoba gitu ya melihat keterkaitan gitu antara satu materi pembelajaran dengan materi pembelajaran lainnya. Nah, kita akan coba menjembatani juga nih Bapak Ibu, pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Gitu. Karena kan setiap pembelajaran itu tentunya akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru ya oleh murid, atau mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Nah, itu kita bisa jembatani di situ. Nah, yang terakhir adalah motivasi Bapak Ibu. Jadi ini peran guru ya. Kalau nggak salah di modul 1.2 atau 1.3 juga sudah dijelaskan ini ya, tentang bagaimana kita bisa memotivasi gitu ya, agar murid-murid kita itu tumbuh motivasinya untuk belajar. Gitu. Kalau ini ya Bapak Ibu mungkin juga sudah sering Bapak Ibu lakukan gitu ya. Anak-anak kan akan belajar gitu ya kalau memang dia menyukai apa yang dia pelajari gitu ya. Gitu. Dan itu bisa menunjukkan minat sebenarnya. Nah, itu mungkin memotivasi itu menjadi bagian yang penting gitu Bapak Ibu, agar anak-anak kita itu bisa membangun atau mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya gitu. Oke, ini yang kedua ya, coba kita lihat bahwa sebenarnya yang pertama adalah minat murid itu tentu berbeda-beda, dan minat murid itu bisa berkembang. Gitu. Ini adalah contoh kasus Bapak Ibu, ini saya bacakan saja ya, Ibu Zainab ya, ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat
Siap. Iya Bapak Ibu, sebentar saya potong dulu. Jika ada Bapak Ibu yang mau izin sholat, silahkan ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Bu Zainab ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur. Ia kemudian melihat pada catatan yang dimilikinya. Ia menemukan bahwa di kelasnya ada, nah ini pemetaan ya Bapak Ibu ya, 8 orang murid yang menyukai olahraga, 6 orang yang menyukai sains gitu ya, 4 orang senang membuat prakarya, dan 2 orang senang memasak. Nah, setelah selesai mendiskusikan gitu ya mengenai membuat tulisan berbentuk prosedur, Ibu Zainab ini lalu minta muridnya berlatih membuat tulisan berbentuk prosedur. Gitu. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik yang sesuai dengan minat mereka. Nah, ini kan pemetaan berdasarkan minat ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 8 yang suka olahraga, 6 yang suka sains, 4 yang suka prakarya gitu, 2 orang lagi suka masak. Kata kunci dari Ibu Zainab apa? Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Tujuannya apa? Ya tentunya ini ya, membuat tulisan dalam bentuk prosedur itu. Caranya bagaimana? Ya tergantung diperbolehkan gitu ya, dengan minat berdasarkan minat masing-masing. Gitu. Tapi pekerjaannya sama nggak? Ya sama tentunya ya, karena minatnya pasti beda-beda. Tapi tujuan penulisannya sama tidak? Tentunya sama ya Bapak Ibu ya. Gitu. Karena yang di ujung adalah agar murid-muridnya terampil membuat tulisan teks prosedur. Yang dituju adalah ini. Begitu. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, ini profil ya, learning profiles. Sebenarnya kan learning profiles itu ditentukan dari, bisa dilihat dan diamati begitu ya, berdasarkan misalnya lingkungan. Gitu. Suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya begitu ya. Jadi biasanya ada anak-anak yang suka belajar di ruangan yang ber-AC atau yang dingin begitu. Ada anak-anak yang sukanya belajar di di bawah ya, daripada di bangku gitu. Nah, tingkat kebisingan juga. Ada anak-anak itu sama seperti kita ya, ada anak-anak atau kita biasanya itu suka belajar dalam suasana yang hening. Tapi ada juga yang kalau dia ribut, kalau kita ribut itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Ada orang yang suka misalnya berada dalam cahaya yang tidak terlalu terang, sementara sebagian lagi ada yang senang. Nah, ini melihat profil berdasarkan lingkungan ya. Nah, kalau budaya bagaimana? Gitu. Ya ada poin-poin ini ya Bapak Ibu, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, dan personal dan impersonal gitu. Jadi ada yang santai gitu ya, istilahnya itu easy going gitu ya. Lalu ada yang struktur gitu. Nah ini mungkin kita bisa lihat nih, anak-anak kita tentunya ada nih yang seperti ini ya. Dia kalau mengerjakan sesuatu gitu, dia akan sangat terstruktur gitu. Kalau misalnya dia diminta menulis, tulisannya itu akan sangat rapi gitu ya, sangat tersusun dengan rapi gitu. Tapi ada juga yang santai gitu. Ya tulisannya juga mungkin rapi, tetapi mungkin dia meresponnya dengan dengan cara yang santai gitu. Gaya penulisannya lebih santai misalnya. Gitu. Atau ada anak-anak yang misalnya di atas mejanya itu dia senang yang bersih gitu ya. Dia suka keteraturan nih gitu. Tasnya ada di mana, bukunya ada di mana gitu. Biasanya dia tuh rapi gitu. Nah, ada anak-anak juga yang tidak seperti itu gitu. Pendiam ekspresif tentu ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu dalam kelas gitu atau di sekolah kita, personal dan impersonal gitu. Nah, gaya belajar bagaimana? Yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu, ya ada setiap orang itu kan setiap anak itu punya gaya belajar masing-masing ya, sama seperti kita sebagai guru gitu ya. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik gitu. Nah, kalau visual seperti apa? Mereka itu senang dengan gambar ya, Bapak Ibu ya. Seperti saya gitu, senang dengan belajar itu melalui gambar gitu. Teks juga saya senang begitu.
Tapi kalau yang auditori, mungkin misalnya ada anak-anak yang senang kalau misalnya diminta untuk mencari sumber belajar gitu, dia lebih senang mendengarkan podcast gitu daripada melihat poster gitu. Nah, kalau kinestetik kan dia gerak ya, Bapak Ibu. Mungkin dia akan mengamati gitu ya, berjalan kemana atau melakukan gerakan apa gitu untuk melihat dalam proses pembelajaran muridnya begitu. Nah, lalu yang ini adalah multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Jadi ada memang anak-anak ya, ada memang anak-anak yang seperti ini ya, mempunyai kecerdasan majemuk begitu. Ya ada juga tidak gitu, tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Akan tetapi dari perbedaan ini kan sebenarnya melihat profil ini kan sebenarnya kita bisa mengetahui gitu. Kalau anak yang mempunyai kecerdasan majemuk gitu, metode atau proses pembelajaran yang seperti apa, tugas yang seperti apa yang cocok. Nah lalu sebenarnya Bapak Ibu dengan mengetahui profil belajar murid sebenarnya kita bisa tahu karakteristik latar belakang di murid-murid kita begitu. Tujuannya sebenarnya adalah kita lebih mudah, agar sebenarnya kita lebih mudah ya, lebih mudah melakukan proses pembelajaran. Meskipun pembelajaran berdiferensiasi itu akan bentuk penugasannya itu sama, tapi cara itu bisa berbeda satu anak dengan anak lain. Dengan melihat profil ini itu kita bisa lebih mudah gitu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ada yang bertanya bagaimana sih caranya melihat profil, bagaimana sih caranya melihat minat gitu ya. Nah, ini nanti akan kita diskusikan selanjutnya. Nah, ini contoh memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil pelajar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di layar ya, ini adalah contoh kasus bahwa Pak Herman akan mengajarkan pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang dia lakukan, Pak Herman mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual, sebagian lagi adalah auditori, dan sebagian lagi kinestetik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya, Pak Herman lalu menggunakan metode seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, ia menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Lalu yang kedua, menyediakan video yang dilengkapi dengan penjelasan lisan. Video ya, visual ya, lisan auditori gitu ya, untuk bisa diakses oleh murid. Lalu Pak Herman juga membuat sudut belajar atau display yang ditempel di tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Nah, ini kinestetik Bapak Ibu. Gitu. Nah, sebenarnya pada intinya adalah kita bisa gitu memberikan akses, kita bisa memberikan kesempatan, membuka kesempatan kepada murid-murid kita itu memilih cara. Kalau dari Pak Herman, dia memberikan kesempatan ya kepada murid-muridnya untuk memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Nah, di akhir kan produknya murid-murid boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, ataupun performance atau role play. Ini juga terjadi guru penggerak ya, kalau nggak salah ya Bapak Ibu, biasanya nanti disuruh buat produk ya, poster atau apa gitu ya. Ini bisa disesuaikan dengan gaya belajar Bapak Ibu. Nah, strateginya bagaimana? Yang pertama ini kita melihat konten dulu ya Bapak Ibu, bahwa materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang pertama adalah kita perlu membedakan pengorganisasian. Kalau dari contoh-contoh tadi kita sudah bisa lihat ya pengorganisasiannya seperti apa gitu ya. Pengetahuan gitu ya, misalnya dalam membuat RPP gitu ya, melihat tujuan pembelajaran, nanti metodenya itu bisa diorganisasikan gitu Bapak Ibu. Pada saat proses pembelajarannya itu bisa memperbolehkan gitu anak-anak kita untuk melakukan atau mengerjakan tugas sesuai dengan kebutuhannya gitu, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan profilnya. Tetapi tujuannya tetap sama ya Bapak Ibu. Gitu.
Nah, kita bisa melakukan pengorganisasian ini gitu. Misalnya kalau tadi kita sudah bisa memetakan ya Bapak Ibu, beberapa murid yang mempunyai gaya belajar A gitu. Beberapa murid mempunyai gaya belajar B gitu. Lalu pengorganisasiannya seperti apa? Gitu. Kayak kalau kasus Pak Firman tadi, nah gini, ada gambar misalnya ya, dia juga ada video gitu, mengorganisasikan materi-materi belajar maksudnya ini. Gitu. Dia juga bikin sudut belajar untuk memfasilitasi atau mengakomodir anak-anak yang dengan gaya belajar kinestetik. Gitu. Membedakan format penyampaian. Tadi juga ya Pak Firman ya, kita sudah bisa lihat itu format penyampaiannya itu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda gitu. Dia menggunakan video, dia menggunakan gambar gitu, dan dia punya satu ruangan display, tempat display agar anak-anak yang dengan kinestetik itu bisa bergerak gitu. Nah, untuk proses bagaimana? Ya, tentunya dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten. Dan membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kalau Ibu Lucy tadi ya, yang di pembelajaran matematika, tentunya dia membedakan ya, gitu ya. Ada istilahnya itu ada capaian belajar yang mungkin belum dicapai gitu, ada yang sudah dapat mengerjakannya secara konkret gitu ya, ada yang masih belum konkret gitu. Nah tentunya konten yang akan disampaikan itu tentunya berbeda. Gitu. Ini saya kembali lagi ya, coba lihat tadi Bapak Ibu. Ini nggak apa-apa ya, biar bisa kita. Nah ini dari kesiapan murid gitu ya. Ini kan kelihatan ya Bapak Ibu, kontennya apa yang diberikan gitu. Oke, nah, lalu produknya seperti apa Bapak Ibu? Produk itu kan sebenarnya merupakan bukti ya yang menunjukkan bahwa pengetahuan murid gitu ya, apakah dia mendapatkan pengetahuan baru atau bisa berkembang, atau apakah murid sudah memahami pembelajaran atau belum gitu. Nah ini coba memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Tadi kalau dari kasusnya Pak Herman ya, dia bisa melalui video, bisa melalui poster gitu, bisa melalui gambar dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Nah ini adalah contoh-contoh skenario Bapak Ibu. Ini dikumpulkan dari kami ya, yang sudah mempunyai banyak ini ya. Nah ini misalnya ini adalah contoh kasus sebenarnya ya. Nah ini coba Bapak Ibu kalau misalnya di SD gitu ya, ini contoh untuk SD. Di sini mohon maaf yang guru SD ada siapa saja? Oh Pak Fenaldi ya. Pak Fenaldi. Hadir. Oh Pak Erwin, baik. Oke, hadir Bu, hadir. Oh ada, baik Ibu Dinda ya. Oh Ibu Lampiat ya. Baik, Bapak Ibu ini berikut adalah contoh ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini bisa disimak begitu. Mungkin saya biarkan dulu sejenak Bapak Ibu untuk membaca. Apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah jelas ya terlihat di layar gitu? Sudah terlihat Bu. Terlihat. Baik, ini saya coba kan Ibu membaca terlebih dahulu. Ini nilainya sudah keluar, berarti tidak ada masalah dan ingat. Pak Erwin, ya, baik. Silakan Bapak Ibu dibaca dulu. Kalau misalnya ini nanti kita diskusikan sedikit. Boleh dibesarkan dikit Bu, maaf. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Iya. Sudah, Bu. Nanti saya akan naikkan ya. Baik. Oke, Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus sebenarnya ya. Nah, ini coba Bapak Ibu kalau misalnya di ini nanti kita diskusikan sedikit. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Nanti saya akan naikkan ya. Baik.
Nah, ini juga ada di modul ya Bapak Ibu. Nah, tetapi di pembelajaran berdiferensiasi ini penilaian penting gitu karena ini membuka peluang gitu. Melihat peluang gitu untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi itu. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian formatif. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau penilaian formatif lebih melihat ke kualitas juga ya Bapak Ibu ya. Melihat ke kualitas, melihat potensi, dan juga kita bisa melihat apa sih di ranah mana gitu ya, atau di bagian mana anak-anak kita membutuhkan perbaikan atau motivasi gitu untuk selanjutnya. Nah, praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen. Kenapa? Asesmen formatif itu memungkinkan guru untuk mengenal murid dengan lebih baik. Oleh karena itu mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid. Menantang ini apa ya artinya ya? Men-challenge gitu ya. Murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Nah, yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu, ini tadi ya, tujuan pembelajarannya harus jelas, merencanakan apa yang hendak dipelajari, konsep, pengetahuan konsep dan keterampilan yang esensial yang perlu dikuasai murid. Tujuannya jelas, itu dapat memeriksa pemahaman murid. Nah, ini pemahaman murid, gitu ya, bahwa bukan hanya dari tes tertulis ya Bapak Ibu, bisa melalui pertanyaan, bisa melalui wawancara, bisa melalui writing tools, performance tools, quiz, atau menggunakan alat-alat teknologi. Gitu. Dengan kata lain, bisa formal, bisa informal. Gitu. Keterlibatan murid. Nah, ini keterlibatan murid ya, meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Kita juga melihat sebenarnya dan sepertinya begini, kadang-kadang memang yang dibutuhkan oleh murid itu adalah trust ya, kepercayaan gitu. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak juga mengetahui Bapak Ibu bahwa ini difasilitasi sayanya agar bisa lebih agar pengetahuan saya meningkat gitu, agar saya memahami, dan itu mereka akan bisa menjadi seseorang yang percaya diri gitu. Dan di kita ya kita tahu bahwa kita tahu bahwa siswa itu mampu gitu. Dan tentunya akan relevan gitu. Ya, penilaian formatif itu dilakukan real time di kelas dengan cara misalnya mengubah instruksi gitu ya dan relevan. Pembelajaran dan instruksi yang berubah sesuai kebutuhan siswa dan meningkatkan keterlibatan gitu. Nah, ini informasi untuk perencanaan Bapak Ibu, bisa misalnya dapatkan informasi yang sudah dilakukan ya untuk dalam pembelajaran berikutnya. Jadi temukan kesalahan atau miskonsepsi individu atau keseluruhan murid. Gitu. Bantu siswa yang harus dibantu, tantang siswa yang perlu ditantang. Gitu. Jangan menantang semua siswa yang ternyata juga perlu dibantu gitu ya. Gitu. Kalau Pak siapa tadi ya contoh kasus begitu. Tidak memberikan tugas gitu ya, kalau yang di TK tadi ya tidak memberikan tugas kepada murid gitu, tapi diberikan pemahaman kembali gitu, agar pemahamannya selaras gitu dengan murid-murid lainnya. Ketika tahu dan kenal siswa, guru bisa merencanakan pengajaran individu, kelompok kecil, dan seluruh kelas. Ini kunci untuk berdiferensiasi Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin ini contoh-contoh strategi, ini juga nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu strategi-strateginya. Sepertinya sudah 4-3-3 ya Bapak Ibu. Nah, ini ada cubing, ada cara pengelompokan murid ya, ada mengajar teman di kelas gitu, ada three before me yang tadi nanya 3 teman dulu sebelum bertanya kepada guru. Nah, ini ada snack peek Bapak Ibu. Untuk memetakan kebutuhan murid nih, guru membagikan serangkaian pernyataan yang disetujui atau tidak disetujui oleh siswa. Gitu. Misalnya, semakin keras suatu benda didorong, maka semakin cepat benda itu bergerak. Gitu. Pertanyaan dapat ditampilkan atau dibacakan untuk direspon siswa melalui kartu warna, isyarat tangan, angka, dan atau ditulis di atas kertas. Gitu. Nah, ini ada juga ya video teks, membedakan produk, ini ya, diferensiasi dengan teknologi dari menu belajar gitu. Ini, nah ini juga diferensiasi dari matematika gitu ya, dari Ibu Pima. Nah, oh iya saya tidak tulis ya saya. Ya ini juga pembelajaran berbasis project ya.
Ini bisa dilakukan juga. Ini sebenarnya banyak sekali strategi-strateginya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga bisa mengakses ini dan bisa lebih apa ya, mungkin jika butuh ide untuk cara-cara gitu atau strategi-strateginya bisa lakukan ini. Ada homework checker dan ada pojok membaca mandiri atau exit card. Ini banyak sekali sebenarnya. Cangkir berwarna. Mungkin Bapak Ibu juga beberapa juga sudah pernah melakukan metode ini ya. Gitu Bapak Ibu. Sekarang kita tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, apakah dari diskusi atau pemaparan saya tadi sudah semakin jelas atau malah makin bingung? Oke, karena yang muncul di saya adalah Ibu Atika terlebih dahulu. Saya coba ke Ibu Atika, silahkan. Lalu ke Pak teman ya, mohon maaf kalau salah eja Pak. Silahkan Ibu Atika. Iya, terima kasih Ibu Puri. Salam kenal dari saya Bu Atika dari Medan, Bu. Selamat sore Bapak CGP semua. Di sini saya ingin bertanya, Bu. Untuk pembelajaran diferensiasi, saya pernah melakukannya walaupun itu saya tanpa sadar bahwa itu pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi Bu, pada saat itu dengan penugasan yang berbeda-beda, siswa agak bertanya, Bu, kenapa saya diberikan tugas yang berbeda dengan teman si A gitu, dengan teman si B gitu. Nah, menurut Ibu bagaimana tuh, Bu? Yang kedua, Bu, saya ingin bertanya, dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda sudah kita petakan itu, menurut Ibu apakah penting untuk ujian penulisan untuk pengetahuan ya, Bu ya, dilakukan juga berbeda? Itu saja Bu, terima kasih kesempatan Bu, saya. Bu Atika, mohon maaf, pertanyaan kedua bagaimana Bu? Untuk ujian pengetahuan Bu, tes pengetahuan. Kan mereka kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda tuh. Nah, jadi kalau kita berikan soal yang sama dengan yang pengetahuan siswa yang berpengetahuan lebih luas, tentu kita sudah memperkirakan siswa ini pasti yang tidak mampu pasti nilainya rendah. Menurut saya, apakah soal untuk pengetahuan juga sebaiknya diberikan berbeda gitu dalam satu kelas? Gitu. Terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih buat itu. Saya respon dulu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau merespon, tidak apa-apa. Mungkin di kolom chat juga bisa jadi kolom interaksi ya di antara kita gitu. Nah, yang pertama adalah ini murid karena memang sudah terbiasa diberikan tugas yang sama ya Bu Atika ya. Tugas-tugas semua gitu ya, essay semua gitu ya. Tapi kan sebenarnya dengan pembelajaran diferensiasi, kalau Ibu Atika pernah melihat sebenarnya dampaknya itu adalah mungkin anak-anak itu bisa lebih nyaman mengerjakan tugas gitu. Memang jadi ini justru Bu Atika, kalau saya sebenarnya melihat respon murid-murid Bu gitu. Kenapa? Karena murid-murid anak ya untuk beda-beda nih gitu. Nah, mungkin ketika ada anak-anak yang mulai bertanya begitu ya, dalam satu keluarga misalnya tentunya ada punya jajanan yang disuka masing-masing begitu. Gitu ya. Si misalnya kalau di dalam kelas si A suka bakso, si B suka gado-gado, si C suka duren. Aduh, saya suka banget duren. Si C suka duren gitu. Apakah misalnya saya akan memberikanmu bika Ambon semua, kamu akan menyukainya? Tentunya mereka mungkin makan ya, tapi kalau mereka dapat yang satu, yang suka durian dapat durian, yang suka bika Ambon dapat bika Ambon misalnya, nah itu mereka akan dengan senang gitu ya. Nah, analogi-analogi seperti itu mungkin bisa diberikan kepada murid-murid gitu. Kalau mau yang lebih langsung gitu ya, dengan kalimat mungkin bisa tujuannya sebenarnya sama kok gitu. Kenapa soal-soal ini berbeda? Ini adalah untuk mengakomodir gitu, bahwa sebenarnya aku tahu kamu sukanya yang seperti apa. Jadi saya tahu nih masing-masing dari kalian, si A mungkin sukanya dalam penugasannya dalam audio gitu. Biar kamu lebih bisa gitu. Misalnya diberikan, nggak apa-apa Bu, kita komunikasinya seperti itu. Kita jelaskan ke siswa itu Bu.
Bisa dijelaskan? Mengenai tugas yang berbeda-beda, karena mereka merasa, loh kok aku beda ya, terjadi diskriminasi gitu lah menurut paham mereka lah kan. Berarti harus kita jelaskan ke mereka sebelumnya. Ya bisa dijelaskan kalau misalnya tidak ada pertanyaan, tapi memang kebanyakan anak-anak akan bertanya ya Bu ya, kok tugasnya si A beda, tugasnya si C beda. Nah itu pernah terjadi dengan anak saya gitu. Jadi anak saya, mereka janjian untuk mengerjakan tugas ini pertama kali melakukan pembelajaran berdiskusi sama Bapak Ibu. Begitu ketemu gitu ya, ternyata beda gitu. Yang satu menulis, yang satu nonton video gitu. Nah, bersepakatlah mereka sore itu bertanya kepada guru gitu. Bu, kenapa sih Sabda, nama anak saya Sabda ya, Sabda dikasih video, saya dikasih tulisan gitu. Nah, si gurunya mengatakan bahwa karena saya tahu kamu suka menulis, suka nonton gitu. Itu bisa memantik apa ya, kalau memang sudah mulai ada pembelajaran berdiferensiasi untuk seterusnya ya, Bu Atika. Juga yang campur anak-anak yang lebih tujuan teaching ya, tutor teman sebaya. Jadi diharapkan kan di mana anak yang lebih pintar bisa membantu anak yang kurang pintar. Yang saya tanyakan gimana yang teaching, apakah ada strategi usia tertentu, misalnya kalau SD bagusnya yang tadi, kalau yang SMP SMA mungkin sudah bisa per-teaching atau ada hal-hal lain. Karena kan kalau menurut saya ada kekurangan juga ya, kalau sering-sering seperti contoh tadi, takutnya anak-anak, wah kami yang bodoh-bodoh campur yang bodoh misalnya, yang pintar-pintar jadi sombong sama yang pintar. Apakah ada efek samping seperti itu? Begitu Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rateman. Ini mungkin yang perlu juga dipahamkan kepada anak-anak bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bukan untuk melihat menentukan pintar atau tidaknya seseorang. Gitu. Tetapi untuk membantu semua orang agar bisa mencapai tujuan belajarnya. Kalau peer teaching, Bapak Ibu, kalau untuk anak TK ya, ini saya belum pernah punya pengalaman tentang peer teaching untuk anak TK ya, tetapi itu bisa memungkinkan gitu. Tergantung tujuannya apa tadi gitu. Misalnya nih belajar tentang membedakan warna misalnya untuk anak TK ya gitu. Kan ada TKA dan TKB ya. Kalau TKB itu biasanya yang lebih besar ya daripada TKA. Benar tidak ya, Ibu guru SD yang dari Ibu guru yang dari TK? Benar Bu, benar. Benar ya? Iya, Benar Bu. Benar. Berarti biasanya kan ini kalau peer teaching gitu ya, atau peer learning gitu bersama dengan teman sebaya, kan biasanya nih di antara kelas, di dalam kelas gitu ya, itu biasanya ada anak-anak yang sudah tahu warna dan yang belum tahu warna, nanti bisa diberikan ruangan gitu untuk bercakap-cakap saja sebenarnya itu sudah cukup ya, gitu buat anak-anak TK nih gitu. Beda misalnya kalau SMP dan SMA gitu, SD mereka mungkin bisa diberikan topik gitu, diberikan topik saja untuk menjelaskan. Nah, bisa juga terjadi dari kelas A diminta untuk peer teaching kepada kebalik. Kelas B itu bisa diminta untuk peer teaching kepada kelas A. Gitu. Bisa seperti itu. Nah, dibutuhkan kolaborasi dari guru sebenarnya di sini. Gitu. Tetapi Bapak Ibu, segala strategi termasuk peer teaching tadi ya, para teman atau peer learning tadi itu sebenarnya keefektifannya itu hanya bisa tergantung dari sejauh mana kebutuhan siswa-siswa kita atau anak-anak kita terpenuhi. Begitu. Boleh saja ada strategi-strategi lain yang mungkin lebih efektif. Tetapi memang strategi itu agak-agak tricky ya Bapak Ibu ya. Kita perlu mencobanya dulu memang. Gitu. Tidak bisa mungkin kita mengatakan dari beberapa contoh strategi yang tadi tuh ya, yang ada kartu yang ada gelas gitu, itu kan dia bisa jadi referensi buat Bapak Ibu. Tetapi kita belum bisa menentukan misalnya, misalnya nanti saya akan mencoba bikin wawancara pakai Zoom gitu misalnya untuk mengidentifikasi profil murid-murid saya. Sementara sinyalnya juga susah ya Bapak Ibu misalnya di tempat kita gitu. Nah, mungkin dengan cara yang lain gitu ya, itu bisa lebih efektif metodenya. Itu para teman. Bisa diterima para teman? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, baik.
Terima kasih. Saya ke Pak Wildan, Ibu Rianti, dan Ibu Susiana ya. Ini mungkin kita 15 menit lagi. Silahkan Pak Wildan, Pak Mildan maaf. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwasanya saya adalah guru seni budaya di salah satu SMP di Kota Medan. Saya masuk di kebetulan di kelas 8. Pada saat itu kelas yang saya masuki itu belum pernah saya masuki dari kelas 7. Kemudian saya mau mengajar di pokok bahasan baru dan pada pertemuan pertama. Tadi di situ disebut kasus Bu Lucy, sudah tahu dia mematakan anaknya itu dari jumlah 32, si A begini ya. Sementara saya kan baru kenal murid itu dan pembelajaran dalam pokok bahasan yang baru dan waktu yang baru. Yang perlu saya tanyakan, kapan waktu kita memetakan kebutuhan belajar anak, sementara kita pembelajarannya mau kita laksanakan di jam itu juga ya, pada hari itu karena tidak ada jadwal. Demikian Bu Puri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mildan. Sebenarnya kalau melakukan pemetaan terhadap kebutuhan anak, ini memang kalau pertama kali, seperti mungkin pengalamannya Bapak Ibu sekalian ya, mungkin pernah juga gitu, misalnya Bu Atika gitu, itu akan sangat sulit ya ketika di awal gitu, atau sebelum di ajaran baru misalnya kan kita memetakan karakteristik anak masing-masing tuh, anak-anak kita gitu ya, di awal pembelajaran, di awal tahun gitu, atau di awal ya betul di awal tahun itu kita biasa mencoba itu gitu. Tetapi karena ini berbasis asesmen, Pak Mildan, kan sesederhana mengobservasi anak di kelas kita setiap hari. Kan ini apa ya Bapak Ibu ya, itu pasti akan sangat berat ya. Tadi Ibu Nelly juga bilang di mana di kolom chat gitu. Itu akan membuat, nah ini proses yang terus-menerus berjalan dalam sehari atau wawancara bisa untuk anak-anak mengetahui gitu sebenarnya kebutuhan anak. Oh sebenarnya anak-anak ini tuh tugasnya mungkin bukan dalam bentuk diminta menggambar gitu. Karena dari awal kan sebenarnya kalau kita melakukan pemetaan awal kebutuhan, biasanya itu yang tadi saya bilangnya di awal tahun ajaran baru, itu kan kita biasa sudah bisa melihat, itu kan bisa berkembang. Kan yang namanya minat juga. Nah, kebutuhan ini juga bisa sama, bisa berbeda seiring dengan waktu gitu. Kan yang mau ditujukan sebenarnya tujuan belajarnya gitu ya. Nah, itu yang kita peta-petanya itu. Si A ini kayaknya lewat pasar deh, baru bisa nyampe rumah gitu. Si B kayaknya harus naik angkot 5 kali nih, baru bisa sampai rumah. Kan perjalanan kembali, biar sampai rumah. Dan Bapak Ibu, kalau itu kita perlu melakukan. Kedua, Bapak Ibu, kita juga harus bersiap ya. Misalnya gini, kalau setiap hari kita lakukan ini, gitu ya, kalau pembelajaran kita lakukan secara terus-menerus, tentunya kita akan terbiasa ya, Pak Mildan ya. Dalam 3 bulan misalnya atau 4 bulan, kita mungkin sudah akan mengenal tuh masing-masing dari murid-murid kita gitu. Nah itu bisa dipakai untuk misalnya membuat apa ya istilahnya, kalau untuk bikin tugas gitu ya, kita bisa siapkan materinya dengan metode yang berbeda-beda gitu. Jadi nanti ketika ada penugasan atau ketika ada moda diskusi dan sebagainya gitu, atau pada saat melakukan proses kegiatan pembelajaran, kita sudah bisa tahu nih, oh di kelas ini ada yang visual, ada yang auditori, ada yang C, ada yang D gitu. Tentunya kan tidak setiap hari juga berbeda ya Bapak Ibu ya. Oh hari ini suka yang audio visual gitu. Apa gaya belajarnya audio visual, besok dia gaya belajarnya kinestetik. Karena gaya belajar itu dari awal ya itu sudah bisa dipetakan gitu. Bahkan ketika anak-anak mulai dari SD gitu atau TK malah itu sudah bisa terlihat gitu. Nah kan tidak perlu mengganti metode ya Pak Mildan ya. Pakai PPT terus bikin video gitu mungkin bisa dipakai gitu. Karena itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Atau pada saat penugasan. Gitu. Jadi memang kita perlu bisa mempersiapkan itu. Ya betul. Di awal ya biasanya karena hubungannya dengan BK begitu ya Pak Witana ya.
Seharusnya pembelajaran lebih tepat. Oke, baik Pak Mildan, apakah sudah cukup jelas Pak dari saya? Jelas Ibu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke Ibu Rianti, lalu Ibu Susiana ya. 6 menit lagi. Terima kasih Ibu Puri. Saya Rianti Sianturi, guru matematika SMA Negeri 4 Medan. Nah, masalah diferensiasi saya karena di SMA itu satu kelas itu 36 orang. Nah, misalnya seperti yang tadi Bapak ada yang Bapak yang bilang itu tutor sebaya di SMA kan. Nah, ketika penilaiannya lah, penilaian akhir, apakah tetap penilaiannya sama kita lakukan rentangnya, ataukah yang tutor sebaya ini ada nilai plusnya karena sudah dia istilahnya membantu kawan-kawannya untuk membimbing kawan-kawannya untuk lebih mengerti, istilahnya seperti membantu juga guru ya kan, saling membantu semua kerjasama lah. Apakah bisakah dibuat tutor sebaya ini menjadi ada nilai lebihnya? Itu saja Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ini boleh dielaborasi nilai lebih ini maksudnya apa ya? Apakah dapat nilai 7, 8 gitu, dari 7 menjadi 8 atau apa ya? Apakah misalnya gini kan, itu nilai kan misalnya A, B, C, D. Okay. Jadi istilahnya kan kalau ya, ada nilai untuk tutor sebaya yang mengajarkan ya, begitu ya? Iya. Apakah nilai tambahnya bisakah dikasih nilai tambah atau tetap juga haknya sama dengan semuanya gitu? Terima kasih Ibu. Baik, Ibu Rianti, yang biasa saya lakukan adalah begini. Ini pertanyaan saya dulu ya ke Ibu Rianti. Apakah anak tersebut, apakah Ibu Rianti pernah melakukan hal tersebut gitu? Misalnya memberikan nilai lebih kepada pernah ya? Okay. Pernah. Menurut saya kalau dari modul 1.4 gitu ya, motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu gitu, itu kan sifatnya jangka pendek ya gitu. Jadi ketika anak punya motivasi ekstrinsik, saya bisa mengajarkan kepada teman saya dan saya akan dapat nilai. Jadi yang dikejar lagi bukan perasaan bisa sama gitu ya, membantu teman gitu, tapi bisa menjadi lebih ke targetnya itu ke nilai gitu. Bisa jadi malah kontennya itu yang tidak malah makin tidak mengerti gitu ya, karena yang dikejar itu bukan agar temannya mengerti mungkin, tapi agar dapat nilai. Bisa jadi seperti itu. Itu saya apresiasi sekali Ibu Rianti, karena memang ini juga menjadi upaya kita bersama ya, bagaimana teman-teman sesama teman itu bisa sama-sama gitu ya mencapai tujuan belajarnya. Kalau boleh saya sarankan Ibu Rianti dan Bapak Ibu semua, ini bukan cuma ke Ibu Rianti ya, Bapak, mungkin motivasinya yang diubah. Motivasi teman sebayanya ini yang akan memberikan pengetahuan gitu, yang akan mendiskusikan gitu agar teman lainnya paham. Penambahan nilai, apakah dia masih mau mengajarkan teman sebaya, mungkin bisa semua. Jadi memang dalam arti misalnya kalau dari konkret dia sudah bisa yang abstrak gitu misalnya, karena kalau mau kata semakin abstrak ya, kalau matematika ya. Kalau si B, kalau dia masih belum pada saat umpan balik atau pada saat respon belum juga memahami, mungkin saya tidak akan memberikan nilai minus juga nih kepada temannya gitu, si A gitu. Kan misalnya kalau dia mengajarkan ke temannya, dia dapat nilai plus gitu. Tapi kalau temannya nggak mengerti, apakah dia tidak dapat nilai minus juga? Tapi saya di lapangan yang saya buat seperti yang Ibu bilang, Ibu bilang bahwa saya akan lihat kemajuan teman kamu ketika kamu ngajari dia. Nah, otomatis yang saya lihat, yang saya mau tanyakan hasil akhirnya itu murid nilainya akan lebih tinggi, tidak ada dijanjikan. Cuma bolehkah saya memberikan nilai tinggi kalau tinggi dari Oke, kalau akan melihat hasil dari temanmu sih yang saya bilang gitu. Saya akan mengatakan kepada si A, ini yang ngasih pengetahuan ya, istilahnya ya. Yang kamu berikan kepada temanmu. Gitu. Kalau si B, saya akan menilai kamu berdasarkan apa yang sudah kamu pahami dari temanmu. Gitu. Jadi kan sama ya,
sudut pandangnya sama ya Bu Rianti ya. Boleh, mau izin boleh sumbang saran, boleh Bu ya? Boleh. Nah ini silakan Pak. Iya, baik. Ini menurut saya yang saya baca. Jadi kalau sebenarnya modalitas belajar itu ada 4 ya. Mendengar, Gitu. Itu sih Bapak Ibu, Ibu Rianti bagaimana Bu? Oke Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Aduh, jadi ingat mie gomak saya Bapak Ibu. Ya ampun. Baik, terakhir ke Ibu siapa tadi? Saya lupa. Terakhir saya menyebutkan Ibu Susiana. Ibu Susiana, Ibu. Oke, baik. Ibu Susiana, mohon maaf Bapak Ibu, ini sudah 5:04, bolehkah tambah waktu sampai 5:10? Boleh Bu. boleh. Boleh ya. Izin. Boleh, Bu. Boleh Bu, boleh. Lanjut. Lanjut. Silahkan Ibu Susiana. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Saya Susiana Silangit, saya dari Kota Medan. Sebenarnya ketika kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ini seperti sebuah jawaban dari kebutuhan kita selama ini, karena memang kebutuhan siswa itu bervariasi gitu ya. Yang kadang-kadang dengan keterbatasan kita jadi ada yang sepertinya tanda kutip terabaikan gitu. Namun saya sebagai guru dengan melihat ini pembelajaran berdiferensiasi ini juga muncul kekhawatiran yang sangat besar dalam diri saya gitu. Karena ketika saya salah bertindak, bisa saja apa yang dibilang Ibu Atika tadi, apa yang dibilang Pak Mildan tadi gitu, itu menjadi kenyataan. Saya juga ketika mencoba untuk buat RPP dan lain sebagainya yang sudah sebelumnya sebelum belajar, sebelum sesi elaborasi ini, saya menentukan itu menyebabkan adanya masalah baru. Misalnya kecemburuan. Misalnya munculnya rendah diri pada anak-anak didik gitu. Karena misalnya kita buat kelompok, ada yang sudah mahir menghitung, ada yang masih dalam tahap perlu bantu dan yang lain-lain. Kita kelompokkan. Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskannya dengan baik, itu akan menjadi, oh iya, berarti orang bodoh, makanya aku dikelompokkan sama si Anu. Baru yang pintar juga merasa seperti itu gitu. Kemudian setelah itu dalam pemberian tugas juga, kalau yang belum berhitung itu kita menggunakan standar. Nah, yang sudah mahir itu kita gunakan juga level soal yang lebih oke. Nah, pada akhirnya kita akan memberikan penilaian yang sama ya, karena memang kan kita bukan berarti yang kurang bisa menghitung ini walaupun dia benar semua nilai maksimal 70, nggak gitu kan. Tetap dia kalau nilai maksimal ya 100 gitu. Yang pintar juga demikian, dan ini memang menyebabkan ya kalau di tempat yang saya ajar ya, karena memang muridnya masih cenderung seperti itu. Bahkan ada yang dibilang sama orang tuanya, Bu, saya Mak, saya dikasih nilai segini, padahal soal saya lebih sulit dan bla 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 gitu. Nah, jadi ini menjadi problem baru, walaupun tadi saya lihat ini bagus gitu. Nah, saya sih meminta saran lah ya, mana tahu ada juga Bapak Ibu guru yang lain yang punya kekhawatiran yang sama dengan saya. Ditambah lagi saya mengajar 5 kelas, Pak Mildan tadi bilang kelas 8 baru masuk, saya kelas 7 baru masuk, ini nggak kenal sama sekali. Bagaimana ini saya untuk membuat ini berdiferensiasi? Apakah trial error? Saya buat dulu gitu. Saya coba tadi waktu MPLS saya coba minat mereka, tapi itu pun saya belum kenal gitu. Hari Senin sudah mulai belajar gitu. Jadi minta saran lah ya gitu dari Ibu
apa ya, bagaimana kami mengatur strategi supaya akhirnya pembelajaran berdiferensiasi ini tepat mencapai tujuannya, bukan menimbulkan masalah baru seperti kecemburuan dan yang lain sebagainya tadi. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih Bu Susiana. Ini juga menarik ya, strategi atau bagaimana sih seharusnya memulai ya sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya kalau di modul itu dan tadi saya memperlihatkan kepada Bapak Ibu sebentar ya. Oh, ada di mana kah? Oh, oke, sebentar. Intinya yang pertama Bapak Ibu, pertama itu memang bahwa kita mencoba itu memang bukan sesuatu hal yang mudah ya Bapak Ibu. Gitu. Apalagi memang kita punya beban, maksudnya bukan beban ya, tanggung jawab sebenarnya untuk ya kita sebenarnya sangat senang ya apabila kita mampu memenuhi kebutuhan belajar semua murid-murid kita gitu. Tapi memang yang pertama kali Bapak Ibu yang perlu diyakinkan kepada kita sendiri itu adalah bahwa meyakini bahwa ini bisa terjadi. Kenapa? Kenapa? Karena memang ini sudah apa ya, sudah apa ya istilahnya, ini tuh dari mana-mana sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini secara konsep dan secara nilai begitu itu sudah juga dipelajari dari yang sebelum-sebelumnya ya Bu Susiana. Nah, tapi kalau misalnya untuk di awal begitu, yang paling sederhana dulu yang perlu kita lakukan menurut saya itu mencoba setelah pemetaan tadi ya Ibu Susiana, kan sebenarnya sudah pemetaan nih misalnya nih di kelas di kelas Bu Susiana. Nah, kalau saya sebenarnya apakah yang pertama itu adalah mengubah hasil minat yang tadi mengumpulkan data ya, data tentang minat itu diolah menjadi narasi pengetahuan untuk kita sendiri gitu yang pertama. Begitu. Lalu yang kedua memang karena situasi pandemi ini ya Bapak Ibu membuat sistem pendidikan pembelajaran kita itu menjadi semakin banyak tantangannya gitu ya. Kalau di mana di sekolah kalau dulu sebelum pandemi kan kita bisa langsung mengamati secara langsung ya, mengobservasi gitu. Nah, tapi kalau menurut saya Bapak Ibu memang nanti akan lebih lama prosesnya begitu, mencoba mengenali satu persatu gitu, karena memang ini tidak bisa langsung langsung cap cip kembang kuncup gitu, kemudian bisa langsung wah semuanya kita sudah bisa berdiferensiasi nih gitu. Karena memang kita juga sendiri berilah kesempatan kepada diri kita sendiri untuk mengenali murid-murid kita. Nggak apa-apa kok Bapak Ibu kalau memang kalau memang belum bisa memetakan minat di minggu ini gitu, atau baru sampai melihat potensi kesiapan murid di minggu berikutnya, sebenarnya itu tidak apa-apa. Karena ini sebenarnya keterampilan yang dibutuhkan ya dari kita sebagai guru itu ada di modul 1.2 ya. Melihat visi kita, pertama berpihak pada murid, yang kedua melihat bahwa kita bisa memberikan trust dan kita mampu, anak-anak kita bisa, sehingga itu yang bisa menjadi motivasi kita gitu. Dan ini memang perlu terus-menerus dilatih ya Bapak Ibu ya, dikerjakan begitu ya. Dan saya tahu Bapak Ibu di sini sebagai guru penggerak adalah orang-orang yang mau mencoba dan berani mengambil resiko gitu. Memang betul bahwa akan ada impact ya, dampak-dampak, misalnya anak akan merasa dibedakan begitu. Nah, tapi selama ini yang saya pahami adalah ketika memang kita mempunyai komunikasi yang positif kepada murid-murid kita, tentunya mereka akan memahami begitu. Oh, ini tuh karena guru itu mau menginginkan saya itu sama sebenarnya dengan kalian-kalian gitu, murid-murid lain gitu, tapi mungkin caranya yang berbeda gitu. Bisa dianalogikan juga kalau mau pergi ke sekolah, tujuannya kan sama ya, ke sekolah gitu. Tapi si murid A dia pakai angkot tadi, si murid B dia pakai apa gitu. Tapi memang tujuannya sama. Nah, mungkin itu bisa lebih sering-sering juga berdiskusi dengan anak-anak kita, Bapak Ibu, karena mereka adalah subjek begitu, sehingga kita juga perlu mendengarkan gitu, mereka. Yang kedua, terakhir ini ya Ibu Susiana, mungkin coba bisa mencari, coba mulai menerapkan strategi-strategi tadi yang ada di PPT yang tadi sudah saya tampilkan begitu.
dicoba satu-satu sebenarnya tidak apa-apa, karena memang kita bisa melihat gitu keefektifannya ada di mana gitu. Anggaplah ini kita sedang apa ya, riset gitu ya, gitu. Kita sedang melakukan riset, kita sedang melakukan observasi terhadap riset kita. Gitu. Semangat Bu Susiana dan Bapak Ibu semua, saya yakin kalau di modul pertama kemarin kita tergerak ya, melihat secara landasan filosofis gitu, di modul 2 ini kita akan coba bergerak. Gitu. 21 sampai 23 itu adalah bagaimana kita bergerak. Di modul ketiga nanti Bapak Ibu akan menggerakkan yang lainnya. Gitu. Jadi tetap semangat. Memang ini tidak mudah. Apa yang kita hadapi sekarang atau yang kita dapatkan sekarang itu memang kayak bikin ini ya, wow banget gitu ya. Wah, ini apa lagi? Wah, itu apa lagi gitu. Tapi memang secara transformatif Bapak Ibu, kita memang perlu berubah ya. Karena kita ini adalah posisinya adalah penggerak gitu. Dan Bapak Ibu di sini saya rasa sudah sudah punya tekad gitu ya, sudah punya daya lenting sebenarnya, gitu. Keberdayaan gitu untuk nanti bisa bergerak gitu. Saling support saja ya Bapak Ibu, kalau bisa nanti berdiskusi dengan bersama teman-teman yang ada di sini gitu, itu akan sangat membantu kita gitu ya untuk berdiskusi. Begitu Bapak Ibu, dan mohon maaf juga saya menutup terakhir sebelum kita selesai Bapak Ibu, ini terakhir mulu ya, saya mau memberikan form refleksi kepada Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu boleh diisi nanti setelah ini ya Bapak Ibu, setelah kita ini saya ketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu, mohon kita melakukan refleksi, karena biasanya kan di awal kita refleksi, di akhir juga kita refleksi gitu. Agar semuanya bisa berjalan dengan lebih baik dan lancar ke depannya. Semangat semuanya Bapak Ibu, kita mungkin akan ketemu di modul 2.2 ya, sosial emosional, itu juga akan menarik. Semoga nanti bertemu juga dengan teman-teman saya instruktur yang lain dan bisa men-encouraging semua gitu. Kita bersama gitu ya, saling menyemangati gitu. Terima kasih kembali Bapak Ibu, mohon refleksinya diisi. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Banyak juga pembelajaran, banyak juga mungkin kesalahan tadi, saya mohon maaf. Mungkin saya terlalu cepat bicara juga tadi karena saking semangatnya gitu bertemu dengan Bapak Ibu, dan sampai berjumpa di lain kesempatan Bapak Ibu semua.